apabila saya tidak merealisasikan apa yang saya utarakan di hari ini, misi dan visi ini, dengan kurun waktu 2 tahun, saya siap mengundurkan diri jadi kepala desa Prajen. Kita wujudkan Desa Prajin menjadi desa yang transparan dalam tata kelola keuangan desa, serta menjadikan desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara merata dan juga berbasis keadilan. Hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan jalan utama, pembangunan sarana pendidikan formal, memberikan kepedulian penuh dengan menambah insentif bagi guru TPA dan TPG, pembangunan bidang olahraga, memberikan pembinaan bagi keolahragaan di desa dengan cara menyediakan aset yang diperlukan untuk kegiatan olahraga yang bisa dipimpin oleh Karang Taruna Desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal. Kabupaten untuk menggarap lahan pertanian yang modern, terjun langsung untuk berkoordinasi pertanian dan perkebunan di seluruh wilayah Desa Prajen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya atas nama Pujiono, saya sebagai calon nomor urut 1 akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya akan menuju Desa Prajen yang berseri dan bermartabat, sejahtera dan religius. Visinya. Dan misi 1 akan meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat warga Desa Prajen dan menciptakan pemerintah yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Prajen. 3, meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat warga Desa Prajen. 5, pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Prajen. 6, meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah
dan peningkatan tempat ibadah guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam membentuk akhlak karimah. 7. Meningkatkan kapasitas pengetahuan, pengalaman perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan. 8. Koordinasi dan kerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga agama, dan lembaga sosial supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan program kerja di bidang pemerintah desa, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dengan 1. Menciptakan suasana pemerintah desa yang mengayomi, harmonis, dinamis, transparan, dan terbebas dan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau penyelewengan yang lainnya. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 3. Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintah desa. Memberdayakan semua organisasi agama, sosial, dan budaya agar bisa kerjasama dengan pemerintah desa. Meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang sudah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Menyempurnakan peraturan-peraturan desa yang ada demi kelancaran pembangunan desa. 2. Di bidang ekonomi, mengoptimalkan badan usaha milik desa atau yang disebut BUMDes. 2. Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. 3. Bekerjasama dengan pihak-pihak perusahaan atau investor yang memiliki usaha di wilayah Desa Prajen sebagai peluang cipta kerja bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan. 3. Di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. 1. Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga agar terciptanya keselarasan bermasyarakat yang baik dan menghidupkan kembali budaya-budaya gotong royong. Menggalakkan desa bersih dan religius. Mengaktifkan organisasi Karang Taruna sebagai sarana untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat, kreativitas pemuda dalam berbagai kegiatan yang positif. Memberdayakan kader PKK dengan segenap potensi dan sumber daya yang ada. Mengoptimalkan pelayanan penyaluran bantuan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah kepada yang berhak menerima secara terbuka dan transparan, terutama dalam penyaluran BNT, PKH. Waktunya 4 menit lagi. Ya, dan PKH dan yang lainnya. Di bidang seni, melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang ada. Bidang Kertimas, memberikan pelayanan penyamanan hidup masyarakat agar tidak terjadi gangguan keamanan di wilayah Desa Prajen.
peningkatan koordinasi antar pemerintah desa dengan pihak berwenang, Mustika Polsek Uramil dan Polres Banyuasin. Di bidang kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan yang mudah dapat cepat kepada masyarakat dengan mengoptimalkan posyandu dan pelayanan mobil ambulans, meningkatkan tim satgas dan pencegahan, penanggulangan, pengamanan terhadap virus COVID-19 dengan kesehatan seluruh masyarakat Desa Prajen, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di bidang Puskesmas, berkoordinasi tim satgas COVID-19 di kecamatan dan tentang pencegahan penanganan terhadap COVID-19. Di bidang pertanian, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten untuk menggarap lahan pertanian yang modern, terjun langsung untuk berkoordinasi pertanian dan perkebunan di seluruh wilayah Desa Prajen. Merangkul seluruh petani untuk menjadikan desa tahan pangan. Demikianlah visi dan misi yang sudah saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya atas nama calon urut nomor 1 saya sampaikan mohon maaf yang sebenarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, adapun visi misi saya yaitu mewujudkan desa Prajin yang religius, jujur, adil dengan pembangunan yang merata menuju masyarakat makmur sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Dan misi saya di sini ada 7. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. 3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. 5. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. 4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal. 7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Adapun program kerja saya yaitu di bidang pemerintahan, di mana pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintah desa harus jujur, profesional, amanah, ramah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pembenahan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa Prajin perlu dioptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 2. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala yang harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa serta membuat laporan kepada BPD. 3. Sinergisitas dengan BPD. Badan Pemusyawaratan Desa ataupun BPD yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan di desa.
Selain itu, BPD juga diminta Waktu mendapatkan tersisa sesuai 5 dengan menit. tugas dan fungsinya. 4. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Di bidang pembangunan hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap suatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan lomba-lomba baca Al-Quran, kaligrafi, dan lain-lain. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama generasi muda menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. 2. Pembangunan fisik. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan jalan utama. B. Pembangunan sarana pendidikan formal, memberikan kepedulian penuh dengan menambah insentif bagi guru TPA dan TPG. C. Pembangunan bidang olahraga, memberikan pembinaan bagi keolahragaan di desa dengan cara menyediakan aset yang diperlukan untuk kegiatan olahraga yang bisa dipimpin oleh Karang Taruna Desa, sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal. Bidang pertanian, sebagian besar penduduk desa Perajin adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga pertanian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani di desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui BUMDes dan unit koperasi, sehingga diharapkan nantinya meningkatkan kesejahteraan petani desa. Di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pengoptimalan kinerja RT dan Kadus. 2. Pembinaan PKK. 3. Memfungsikan BUMDes. Bidang kesehatan meliputi 1. Mengupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan BPJS kesehatan dari pemerintah. Waktu tersisa 2 menit. Menyediakan transportasi kesehatan untuk masyarakat desa dalam keadaan darurat untuk kefasilitasan kesehatan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam paparan visi misi calon kepala desa pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan visi kami jika kita terpilih menjadi kepala desa Prajen. Dan sesungguhnya beberapa calon tadi merupakan bagian dari keinginan kami semua para calon kepala desa untuk bersama-sama membangun desa Prajen yang tercinta, walaupun ada jalan yang cukup berbeda. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan bahwa visi kami jika terpilih menjadi kepala desa adalah melanjutkan, dikarenakan kami telah menjabat sebagai kepala desa Prajen terdahulu, maka insya Allah kedepannya visi ini akan kami teruskan dan kami lanjutkan dalam bidang pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara merata dan juga berbasis keadilan. Karena sesungguhnya kita ketahui bahwasanya perekonomian masyarakat ini adalah sangat penting dan sudah kita bicarakan terdahulu. Maka untuk menunjang perekonomian masyarakat, salah satu jalan adalah meningkatkan infrastruktur yang baik di desa, baik sarana maupun prasarana. Dan ini juga sudah kita lakukan terdahulu dan insya Allah akan kita lanjutkan ke depannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin kami hormati, pembangunan di desa Prajen ini memang perlu pemerataan, karena kita memiliki ada 4 dusun dan bahkan ada 2 RT di seberang. Maka untuk itu ini juga sudah kita lakukan, kita
melakukan pemerataan pembangunan dari dusun 1, 2, 3, dan 4, dan ketahui kebutuhan dusun itu pun berbeda-beda, tidak sama antara satu dusun dengan dusun yang lainnya. Maka ini sudah kita coba lakukan selama kita menjabat sebagai kepala desa perajin, dan insya Allah ke depannya kita akan coba untuk melanjutkan kembali pemerataan pembangunan ini dari dusun 1, 2, dan 3, dan 4, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan mengacu pada program-program prioritas desa. Kemudian ketiga, kami juga sudah membentuk badan usaha milik, yang insya Allah badan usaha desa ini nantinya akan kita jadikan manfaat bagi masyarakat desa ke depannya dan sebagai badan usaha bagi masyarakat desa Praja. Dan inilah mudah-mudahan ke depannya nanti kami akan lanjutkan pembentukan badan usaha milik desa ini dengan memanfaatkan badan usaha desa itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga ketahui bahwasanya sederhana saja masyarakat kita desa Prajen ternyata setelah kita survei tidak terlalu termulut-mulut untuk mendapatkan sesuatu yang indah dari seorang kepala desa, tetapi paling tidak mereka butuh pelayanan yang baik untuk masyarakat desa Prajen. Itu insya Allah ke depannya kami akan mencoba memperbaiki kembali pelayanan pabrik ini secara mudah, cepat, dan akurat. Bagaimana cara kita memperbaiki pelayanan publik ini secara cepat, mudah, dan akurat? Maka profesionalisme pemerintahan desa ini harus kita tingkatkan. Dan insya Allah ke depannya, jika hari ini di desa Prajen belum memiliki print pinjar, ke depan ini akan kami coba lakukan dengan menyiapkan print pinjar bagi pemerintahan desa sehingga bisa dijadikan pemerintahan desa yang profesional. Kemudian untuk meningkatkan akhlak bagi masyarakat desa Prajen pun sudah kita lakukan. Di 4 masjid yang ada di desa Prajen ini semuanya ada pengajian, dan juga ada 1 rumah tahfidz yang pada saat itu juga sudah kita bangun, dan kedepannya akan kita lanjutkan pembangunan mental spiritual ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di Beregam PKK dan juga Posyandu ini sudah berjalan di masa jabatan kita, dan insya Allah ke depan kedepannya akan kita lanjutkan kembali program ini dengan sebaik-baiknya, karena kami selalu memiliki moto di dalam memimpin desa Prajen, tomorrow must be better than yesterday, yomul god labudda dan asal min yomil madi, hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi saya bekerja melayani masyarakat desa Prajin dilandasi dengan niat ibadah, dan bersama kita wujudkan desa Prajin menjadi desa yang transparan dalam tata kelola keuangan desa, serta menjadikan desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai visi tersebut, maka saya harus menyampaikan misi yang harus saya lakukan, di mana misi yang pertama mewujudkan pemerintahan yang transparan. Jadi nanti kami akan berupaya melibatkan semua komponen masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta tentunya sebagai pelaku di setiap pembangunan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Amin. Saya akan menginformasikan tentang semua anggaran desa yang diterima kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis, semacam papan nama nantinya. Di situ nanti isinya secara detail tentang sumber dana yang kami terima, jumlah dana yang diterima, pengalokasiannya untuk apa saja dana tersebut, dan kualitas pembangunan yang akan dikerjakan. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang lebih baik dan mengoptimalkan kinerja perangkat desa. Waktu. Nanti kita akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan memberlakukan jaya yang lebih efektif, agar masyarakat bisa ada waktu jika mau mengurus surat menyurat, dan kita akan membantu mempermudah urusan semua masyarakat desa Prajin. Dan apabila saya terpilih menjadi kepala desa Prajin,
Saya akan adakan internet desa guna mempermudah birokrasi di desa Prajin ini supaya masyarakat bisa lebih mudah nanti jika ada data-data yang salah dalam kependudukan untuk mengurus perbaikan data tersebut. Karena program prioritas Kemendes 2021 adalah digitalisasi desa yang otomatis adalah internet desa dengan proses yang panjang juga untuk menarik internet desa bisa digunakan dengan dana desa. Syaratnya harus fasilitas umum, misalnya balai desa. Untuk perangkat desa akan dioptimalkan lagi kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan berintegritas. Jadi nanti saya akan membantu membangun mental positif mulai dari usia dini, entah itu di bidang pendidikan, keagamaan, kesenian budaya. Jadi nantinya untuk mengembangkan potensi diri supaya dapat menjadi modal nantinya untuk berkarya, karena saya yakin generasi muda yang memiliki mental positif nanti akan berani maju berinteraksi secara langsung pada halayak umum. Waktu tersisa 5 menit. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat desa Prajin melalui Desa Sehat. Di sini kita akan bekerja sama dengan bidan desa, puskesmas dan klinik kesehatan yang ada di desa Prajin, terutama mengenai jaminan perlindungan kesehatan. Kalau bisa nanti semua masyarakat desa Prajin mempunyai perlindungan kesehatan, dikarenakan masyarakat ini kebanyakan dapat Indonesia Sehat yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka itu dapat. Karena saya bekerja di klinik Sahabat Mandiri Prajin, banyak menemui warga yang mendapatkan kartu Indonesia Sehat, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kartunya. Nah, itu nanti akan kita data. Dan juga untuk yang sudah meninggal, kartu Indonesia Sehatnya masih aktif, kan mubazir, pemerintah membiayai warga yang sudah meninggal. Nanti itu kita akan laporkan juga dan kita akan berikan kepada masyarakat yang memang pantas untuk mendapatkan perlindungan kesehatan itu. 5. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa Prajin melalui BUMDes. Kita akan mengembangkan BUMDes dengan mengembangkan keterampilan yang ada di masyarakat kita, karena saya lihat keterampilan yang dimiliki ibu-ibu di desa Prajin ini, anak-anak muda yang tidak ada pekerjaan. Walaupun kita tidak ada pekerjaan, nantinya saya ingin anak-anak muda yang belum ada pekerjaan bisa menghasilkan uang sendiri dengan keterampilan atau skill yang ada. Nanti kita akan fasilitasi untuk mengembangkannya dan kita akan majukan lagi BUMDes kita. Yang keenam, menginventarisir semua aset desa termasuk barang untuk dicatat sebagai dokumen kekayaan desa. Jika kita akan mencatat semua aset desa yang sudah ada, yang baru ada, agar ada pertanggungjawabannya kepada masyarakat, agar masyarakat tahu apa saja aset yang ada di desa ini. Kalau bisa aset itu bertambah, bukan malah berkurang dan tidak tahu keberadaannya. 7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat desa Prajin. Saya akan memfungsikan lagi pos kamling atau pos keamanan yang ada di desa Prajin dengan meningkatkan sinergi dengan pihak Babinsa, Babinkan Tipnas supaya dapat menekan terjadinya suatu kriminalitas. Yang terakhir, memberdayakan semua lembaga desa untuk bersama dalam membangun desa Prajin yang lebih baik. Di sini kita akan selalu bekerja sama dengan lembaga desa yang ada, misalnya BPD, LPM dan yang lainnya, agar kita selalu bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik. Demikianlah visi misi yang dapat saya sampaikan. Mungkin apa yang saya lakukan tidak dapat membahagiakan semua orang, tapi paling tidak misi atau program kerja saya dapat dibutuhkan dan bermanfaat untuk semua orang, khususnya masyarakat desa Prajin. Simpulannya, saya Eka Sarjana Keperawatan, calon kepala desa Prajin periode tahun 2022-2028, akan bekerja secara totalitas semampu saya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian kepada Allah. Mohon ampun, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di sini saya memaparkan misi dan visi
saya selaku calon kepala desa yang insya Allah dalam kurun waktu tanggal 17 nanti akan pemilihan. Dengan ini saya mempunyai visi dan misi, saya globalkan menjadi 4 item. Yang pertama, pada saat ini masyarakat Dusun 2, 3, dan 4 membutuhkan lahan untuk pemakaman umum. Nah, pada saat ini pemakaman pada umum yang ada lama itu sudah penuh, dan juga di pinggir pantai sudah abrasi, longsor. Jadi di sini masyarakat pada umumnya sulit untuk mencari tempat pemakaman umum. Bahkan masyarakat Dusun 2 dan 3, 4 sudah mengumpulkan uang dana dalam satu KK itu bernilai jumlah nominal 61.000 dalam kurun 7 bulan, maka baru bisa membeli lahan itu. Namun walaupun ada uang, lahannya tidak ada. Di sini saya siap mengapresiasikan masyarakat ini karena ada di warga kita juga ada orang yang menghibahkan lahan itu untuk dijadikan pemakaman umum. Bahkan sudah diukur oleh masyarakat Dusun 3 dan 4, dan besok pagi, hari Jumat pagi, Dusun 2 akan mengukur lahan tersebut. Jadi poin yang pertama, transaksi sudah kami lewati dan juga disepakati oleh seluruh masyarakat Desa Prajen. Jadi kesimpulan dari pemakaman ini itu jadi pemakaman umum Desa Prajen. Untuk yang kedua di sini, apabila saya terpilih pada nanti 17 nanti penghitungan suaranya saya terbanyak, maka saya terpilih dan saya dilantik. Begitu saya dilantik, pada saat itu saya akan menganggarkan membuat gedung serbaguna di Desa Prajen. Kenapa saya harus berambisi membuat gedung tersebut? Karena beberapa periode kepala Desa Prajen di sini tidak ada yang sedikit pun tersentuh untuk membuat gedung serbaguna. Sebab gedung serbaguna ini pada gunanya, pada intinya dipergunakan untuk satu, bisa digunakan untuk resepsi pernikahan, pernikahan ataupun rapat-rapat yang penting yang sifatnya untuk permasalahan umum. Yang kedua, gedung itu dilengkapi dengan sarana di dalamnya olahraga seperti bola futsal, basket, dan badminton. Jadi ukuran gedung itu minimal 20 kali 30 yang lokasinya akan bergandengan dengan pasar pagi Prajen Desa Prajen di Simpang Impres. Karena di situ ada masyarakat kita yang masih rendah hati dan menghibahkan lahan untuk kemajuan Desa Prajen, yaitu Bapak Jati Mahat Raden Mahat. Itu untuk yang poin yang kedua. Untuk yang poin ketiga, di sini saya akan mengundurkan diri apabila lahan ataupun gedung itu tidak terwujud dalam periode 2 tahun. Saya tidak berdiri, maka saya siap mengundurkan diri sebagai kepala Desa Prajen. Dan yang ketiga, tidak lama lagi bahwa di Desa Prajen akan masuk inspektor, yaitu PT Batubara membuka Desa Prajen ini menjadi kawasan batubara. Di sini saya siap didepankan, tidak diterima ataupun harus diterima sesuai dengan komitmen 75% warga Desa Prajen harus diterima sebagai pekerja di PT tersebut. Dan saat ini PT SAP sedang membangun pabrik baru. Nah, di sini pertepatan, kalaupun itu waktunya kami tetap sudah dilantik, saya komitmen di situ akan mengutamakan diterima oleh harus warga Desa Prajen sesuai dengan peraturan desa itu harus 80% warga Desa Prajen. Jangan selama ini hanya iming-iming. Nah, jadi saya selaku kepala desa, calon kepala desa yang akan insya Allah dipilih oleh masyarakat Desa Prajen. Di sini saya siap apabila saya tidak merealisasikan apa yang saya utarakan di hari ini, misi dan visi ini, dengan kurun waktu 2 tahun saya siap mengundurkan diri jadi kepala Desa Prajen. Di sini saya menambahkan kembali bahwa di belakang Desa Prajen itu ada namanya kelompok tani. Kalau yang namanya pertama dulu itu Koperta, kelompok koperasi tani. Nah,
pada saat ini dirubah menjadi kelompok tani keluarga mufakat. Nah, di sini sudah pada saat tahun 2019 itu sudah saya bikinkan keabsahan lahan tersebut dengan sertifikat. Jadi lahan 100 hektar itu pada saat ini sudah disertifikat semua. Ya, jadi di sini saya akan menghidupkan kembali karena itu aset desa. Setiap masyarakat mempunyai 1 hektar. Kalau kita bertani di seberang atau di Pulau Borang itu banyak membutuhkan biaya. Nah, kalau kita buka lahan ini dengan tanda hujan, maka petani di Desa Prajen ini dengan biaya yang rendah tapi pekerjaannya optimal. Contohnya seperti kalau kita di seberang Borang itu kadang-kadang kita berangkatnya pagi. Nah, pagi pun kalau airnya surut tidak bisa masuk ke lokasi tempat pertanian. Namun kalau di sini di belakang desa ini kita mau pergi jam 6 bisa. Setelah itu jam 10 mau pulang lagi, setelah kita sholat Zuhur turun lagi bisa. Jadi pekerjaan itu sangat optimal. Dan juga kita buat pertanian itu dengan tanda hujan bisa panen 1 tahun 2 kali. Insya Allah kita akan bersama-sama masyarakat bahwa pertanian itu sudah ada tersier, kuarternya, hanya tinggal kita mengaktifkan kembali itu dengan kepengurusan ketua blok-blok masing-masing. Jadi pertanian itu dengan kurun waktu 2 tahun juga, apabila tidak terwujud, saya siap mengundurkan diri sebagai kepala desa-desa Prajen. Hanya itu yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya menutup daripada visi ini, saya mengajak kepada pemuda Desa Prajen, dari Kampung 1, Kampung 2, Kampung 3, Kampung 4, kita satukan pada tanggal 17 nanti. Kita bersama-sama mohon dukungan dan doanya memenangkan calon kepala desa Desa Prajen nomor urut 5. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.